Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bagian diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya. Nah, kita coba ingatkan kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Maka diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dan rasanya juga familiar kita baca ini, B kuadrat dikurang 4AC. Betul, ini B kuadrat kurang 4AC ini sering kita sebut dalam rumus kuadratik. Ya, rumus kuadratik adalah rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita bisa lihat di sini ada nilai diskriminan. Maka akar X12 kita bisa buat dengan mengganti ini menjadi D saja. Min B plus minus akar D per 2A. Nah, diskriminan itu sebenarnya bisa kita lihat ya dengan mencari pada persamaan kuadrat. Gunakan rumus ini, kemudian kita bisa lihat dari D yang didapatkan, maka kita bisa membaca ada 3 jenis ya akar-akar persamaan kuadrat tadi. Nah, kemudian kalau pada grafik kita bisa lihat D itu menentukan banyaknya titik potong grafik terhadap sumbu X. Nah, jadi gini, jika D itu lebih dari 0, atau D itu nilainya positif, ingat lebih dari 0 itu adalah angka yang bernilai positif. Maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berbeda. Artinya kalau kita buatkan dalam grafik, parabola dari fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di 2 titik. Jadi fokus ke titik ini, ada 2 titik yang merah ini. Ya, jadi kita fokusnya ke sumbu X untuk diskriminan. Nah, kemudian jika D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang sama atau 2 akar kembar. Artinya, kalau 2 akar kembar nilai X1 sama dengan nilai X2. Berbeda dengan D yang positif tadi. X1-nya di sini, X2-nya ini. Jadi 2 yang berbeda. Sedangkan kalau D sama dengan 0, karena X1 sama dengan X2, artinya cuma satu titik yang dilalui oleh kurva. Jadi kurva memotong sumbu X di satu titik. Nah, lihat di titik yang merah ini saja. Ya, fokusnya ke sini. Kemudian jika D kurang dari 0 atau D negatif, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Karena nilai D-nya ini negatif. Negatif akar negatif, jadi akar kemudian negatif itu adalah bilangan imajiner atau bilangan khayal, tidak nyata. Nah, kalau pada grafik dia tidak memotong sumbu X, artinya tidak menyinggung, tidak melewati sumbu X. Kita coba contoh. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akarnya persamaan X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Cari A, B, dan C. Masukkan D, B kuadrat dikurang 4AC, 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 6, maka 1 ditambah 24 sama dengan 25. Kalau D 25 berarti D positif. Karena D positif, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang berbeda. Nah, sebenarnya soalnya sampai sini saja. Tapi kita bisa buktikan kenapa 2 akar yang berbeda. Pembuktiannya adalah dengan mencari akar-akar persamaan. Gunakan rumus kuadratik, ganti dengan D, maka min B adalah negatif 1 ditambah kurang akar 25.
Akar 25 per 2 kali 1. Akar 25 adalah 5. Maka X12 sama dengan negatif 1 plus minus 5 per 2. Cari X1 dengan tanda positif. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau cari X2 tanda ini negatif. Maka negatif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Negatif 3. Maka kalian bisa lihat di sini ada dua nilai yang berbeda. Akar-akarnya yang pertama adalah 2, yang kedua adalah negatif 3. Contoh kedua. Pertanyaan sama, perintahnya sama. Persamaannya adalah X kuadrat dikurang 6X tambah 9. Cari A, B, C. Masukkan D, maka negatif 6 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 9. Negatif 6 dikuadratkan adalah 36. Negatif 4 kali 1 kali 9, 36. Maka 36 kurang 36 sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar kembar. Tadi yang baru dikatakan, akar kembar itu berarti X1-nya sama dengan X2. Kita buktikan, masukkan ke dalam rumus kuadratik, maka negatif B itu adalah lawan dari negatif 6, berarti 6 plus minus akar 0, karena ini 0. Nah, akar 0 itu sama dengan 0, berarti 6 tambah kurang 0 itu sama dengan 6, kan? 6 per 2. Maka X1 dan X2 itu sama, yaitu 3. Lanjut, contoh ketiga, A-nya 1, B 3, dan C 5. Masukkan nilai D, 3 kuadrat dikurang 4 kali 5, 9 dikurang 20, negatif 11. Karena D negatif, maka tidak mempunyai akar. Tidak mempunyai akar real. Kita buktikan, gunakan kuadratik, maka negatif 3 plus minus akar ini 0. D-nya negatif 11, ya. D-nya negatif 11. Negatif inilah yang menyebabkan tidak bisa kita selesaikan. Ini adalah bilangan imajiner. Maka tidak ada X1 dan X2. Kita coba latihan soal. Berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis akar persamaan berikut. Artinya kita cari diskriminannya, maka kita bisa tentukan jenis akarnya. Yang pertama, X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 6, dan C-nya 0. Masukkan cari nilai D. B kuadrat berarti 6 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 0. Berarti kali 0. 36 kurang 0 sama dengan 36. Artinya D di sini adalah positif. Kalau D positif, maka dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Contoh kedua. X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. Maka cari A, B, dan C. Masukkan ke dalam rumus D, B kuadrat dikurang 4AC. Maka negatif 8 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 16. Negatif 8 kuadrat adalah 64, sedangkan 16 kali 4 juga 64. Maka hasilnya 0. Karena D sama dengan 0, dia mempunyai dua akar kembar. Contoh ketiga, 3X kuadrat ditambah X tambah 2 sama dengan 0. Tentukan A, B, C. Masukkan rumus diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC, maka 1 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 adalah 12 kali 2, 24. 1 dikurang 24 sama dengan negatif 23. Di sini D kurang dari 0. Artinya D negatif kurang dari 0. Maka tidak mempunyai akar real atau akar imajiner. Nah, contoh keempat.
Ya, ini soal bentuk lain. Ya, tidak sama seperti ini. Hitunglah nilai M yang memenuhi agar persamaan MX kuadrat ditambah 2M ditambah 3M kurang 8 sama dengan 0 memiliki akar yang sama atau akar kembar. Jadi kita disuruh menentukan M, D-nya, ingat akar kembar itu kan berarti D-nya sama dengan 0, akar kembar. Oke, kita buat. Maka ini nilai A-nya adalah M, B-nya adalah 2M, dan C-nya adalah 3M kurang 8. Nah, berarti kalau dia dua akar kembar sama, berarti atau dua akar kembar, berarti D-nya harus sama dengan 0. Masukkan D sama dengan 0, masukkan rumus, ganti B-nya, 4AC-nya juga diganti, selesaikan ini dikuadratkan jadi 4M kuadrat, kemudian negatif 4M kalikan positif 3M menjadi negatif 12M kuadrat, kemudian negatif 4M kita kalikan juga dengan negatif 8, hasilnya positif 32M. Nah, ini sejenis, jumlahkan, maka ini negatif 8M kuadrat ditambah 32 sama dengan 0. Kemudian ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan variabel M. Kita faktorkan 8M kali M dikurang 4. Dari mana? Ini 8M dibagi 8, negatif 8 dan dibagi M. Sedangkan 32-nya dibagi negatif 8 dan negatif 4. M dibagi M 1. Maka di sini negatif 4. Jadi kalau kita distribusikan ke dalam, di sini menjadi negatif 8M kuadrat, sedangkan ini kalikan ke sini menjadi positif 32M. Jadi negatif 4M dikali negatif 4, ulangi, negatif 8M dikali negatif 4 menjadi positif 32M. Nah, dari dua ini kita maka kita ambil satu bagian pertama ini negatif 8M sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Atau yang kedua adalah M dikurang 4 sama dengan 0, M sama dengan 4. Nah, dari dua ini kita perhatikan, jika M sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan ini, persamaan awal, maka ini jadi 0, ini juga 0, dan 3M juga 0, maka negatif 8 sama dengan 0. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang salah. Jadi, M sama dengan 0 itu tidak memenuhi syarat. Artinya, yang memenuhi syarat hanya nilai M sama dengan 4. Oke, coba diulangi, dipahami video ini dengan baik. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.